ketemu lagi dengan saya Nur Sawal dalam materi kuliah berikutnya. Dan kali ini kita lanjutkan tema kita tentang jurnalisme investigasi. Kali ini kita akan bicara tentang integritas dalam jurnalisme investigatif. Ya, ini bicara tentang nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang jurnalis dalam melakukan tugas-tugas investigasinya. Tapi tentu saja kita harus tahu dulu apa sih sebetulnya integritas ya. Sering kita dengar ya kata integritas. Bahkan kampus ini juga kan ada ya. Masih ingat nggak tagline dari kampus kalian? Iya, integrity and quality ya. Kualitas dan integritas. Apa itu integritas? Nah, kita coba lihat ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, integritas itu dalam filsafat dikaji dengan panjang lebar, terutama dalam kajian filsafat etika ya. Nah, konsep integritas ini dipahami sebagai sebuah kesatuan kepribadian atau keseluruhan unsur dalam diri seseorang yang harus dimiliki oleh seseorang, yang harus wujud, yang harus nampak oleh orang lain. Misalnya konsisten antara kata-kata dengan perbuatan. Kalau dalam bahasa agama itu amanah ya, tidak munafik ya, tidak berbeda antara apa yang diucapkan dengan apa yang dikerjakannya gitu. Kemudian jujur ya, lalu cinta kebenaran yang dia harus nampak ya dalam kehidupan sehari-hari. Itu integritas ya. Jadi apa yang dia yakini, apa yang dia ucapkan, dia lakukan. Dalam bahasa Inggris walk the talk gitu ya. Nah, dalam etika komunikasi kalau kalian masih ingat ya, retorika ya, dalam retorika itu dibahas etos, patos, logos. Ada etos gitu ya. Ada integritas yang membuka pintu kepercayaan dan keterpercayaan. Kepercayaan itu datang dari orang lain. Kalau keterpercayaan itu ada dalam diri kita ya. Kualitas diri kita itu keterpercayaan ya. Sejauh mana kita bisa dipercaya. Kalau kepercayaan itu datang dari orang lain. Pemberian kepercayaan ya. Jadi orang percaya sama kita, namanya kepercayaan gitu. Jadi kepercayaan dan keterpercayaan itu muncul dari integritas diri kita. Kalau itu runtuh, maka kita tidak lagi dipercaya ya. Nah, dalam kode etik jurnalistik sebetulnya integritas ini ada ya, dibuat ya, dimuat ya, implisit eksplisit ya, kelihatan jelas gitu. Disebutkan harus skeptik ya, kemudian kritis, harus independen, harus profesional, etis ya. Ya, silakan dibaca Kode Etik Jurnalistik Indonesia ya, tahun 2006 yang isinya 11 pasal. Skeptis itu apa? Nanti kita akan coba lihat ya. Kritis itu apa? Kita juga akan bahas. Nah, yang menjadi menarik independen, profesional, dan etis. Independen itu apa sih sebetulnya? Apa bedanya dengan netral? Kalau profesional barangkali melakukan pekerjaannya berdasarkan metode-metode ilmu ya, metode-metode, teknik-teknik, cara-cara yang bisa dipelajari ya, yang ada kaidahnya, ada nilai bakunya, ada standarnya gitu ya. Itu namanya profesional. Jadi orang yang nggak profesional itu berarti melakukan pekerjaannya tanpa kaidah-kaidah, seenaknya aja gitu ya. Tidak ada nilai bakunya ya, tidak ada ambangnya gitu misalnya. Ya, tidak ada keharusan-keharusan, tahap-tahapan ya, yang baku, yang normatif gitu, yang diakui oleh banyak orang sebagai hal-hal yang harus dilakukan gitu dalam melakukan pekerjaan tertentu. Itu namanya profesional. Kalau etis itu berarti dia memahami selain ada hukum-hukum yang tertulis ya, ada juga kepatutan. Ya, misalnya ada rasa malu, ada rasa pantas gitu, ada baik dan buruk, ada sesuatu yang memang tidak dimuat dalam hukum tapi sebetulnya sebaiknya tidak usah dikerjakan. Misalnya gini, tidak ada satupun undang-undang yang memuat larangan memakai pakaian berenang ke pesta kawinan. Ada, silahkan coba cari, ada nggak? Ada nggak di dunia ini yang melarang orang menggunakan pakaian renang ke pesta kawinan tetangga? Ke pesta kawinan Pak RT? Ke pesta kawinan teman kalian misalnya? Ada nggak peraturan wali kotanya gitu? Coba cari, ada nggak?
Ya, nggak ada. Tapi kenapa nggak ada yang pakai juga pakaian berenang ke pesta kawinan? Kenapa coba? Ya, karena itu tadi ada nilai-nilai yang tidak termuat dalam hukum dan itu disebut sebagai kepatutan. Ya. Ada etika. Ada nggak undang-undangnya atau peraturan-peraturan RT bahkan ya, peraturan wali kota, peraturan gubernur yang melarang kalau makan pakai sendok itu tidak boleh sampai bunyi piringnya oleh sendok. Tang tang teng 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 ting 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 gitu. Boleh nggak? Atau tidak boleh? Ya lihat undang-undangnya, ada nggak peraturan wali kotanya? Jangan cari peraturan wali kota lah, peraturan Pak RT ada nggak? Peraturan menggunakan sendok dan piring. Akan sulit menemukannya. Silahkan cari, ya itu namanya etiket. Gitu. Jadi ada banyak hukum yang sebetulnya tidak tertulis. Ada orang yang mengatakan itu tidak penting karena nggak ada undang-undangnya, ya nggak ada hukum yang tertulis. Ya. Kalau itu begitu ya berarti dia bisa aja kentut kapan aja di mana saja, ya karena tidak ada undang-undang yang melarang kentut di mana aja, ya kan? Gitu ya. Jadi ada hal-hal yang diatur di luar hukum tertulis. Itu namanya etika. Nah, orang itu harus mematuhi juga etika, ya kepatutan, ya kepantasan, baik dan buruk gitu. Maka itu disebut sebagai etis. Nah, skeptis dan kritis nanti kita akan bahas di paparan berikutnya. Sementara independen sebetulnya bisa dibaca dalam penjelasan kode etik jurnalistik. Ya, independen itu adalah ketika seorang jurnalis itu bisa bebas menentukan apakah dia akan lanjut melakukan liputannya, apakah dia akan menggunakan kata-kata tertentu dalam tulisan beritanya, apakah dia akan menggunakan gambar-gambar tertentu dalam video yang dia edit, apakah dia bebas untuk menyampaikan kalimat-kalimat tertentu, bergaya tertentu, dan seterusnya di depan kamera, maka dia independen. Ya. Ketika dia bebas mengatakan bahwa dia tidak mau melanjutkan liputan, atau saya akan lanjut liputan, saya akan meliput yang ini, saya tidak akan meliput yang itu, tidak dipengaruhi orang lain, maka dia independen. Ketika dia mewawancarai A, lalu kemudian mewawancarai B, meskipun A tidak suka sama B dan B tidak suka sama A, dia independen gitu ya. Dia tidak dipengaruhi oleh banyak orang, bahkan oleh dirinya sendiri ya, sikap-sikap pribadinya gitu. Itu independen. Gitu ya. Jadi sudah ya, independen, profesional, dan etis. Nanti skeptis dan kritis kita akan bahas dalam paparan berikutnya. Nah, perlu diingat kenapa integritas jurnalis itu penting banget dimiliki, terutama dalam tugas jurnalistik. Kita tahu, silakan baca di buku Blur ya, karya Kovach dan Rosenstiel, itu ada banyak sekali tugas-tugas dari jurnalistik. Jurnalistik itu bertugas untuk memantau kekuasaan. Seperti kita tahu, definisi jurnalisme investigatif adalah membongkar skandal yang berusaha ditutup-tutupi, yang biasanya dilakukan oleh penguasa. Penguasa itu bisa pemilik modal, ya orang kaya misalnya, selebritas, ya orang-orang penting, ya prominent, yang punya teman banyak gitu ya, punya backingan, betul nggak? Iya, pejabat-pejabat tinggi gitu kan? Iya, orang-orang yang memiliki senjata, orang-orang yang memiliki barisan pengikut, ya, dia punya kuasa itu. Bisa santri, bisa anggota kelompoknya, geng motor, bisa ormas, ya. Siapa saja yang punya banyak pengikut, apalagi punya senjata gitu ya, dia akan menjadi punya kuasa ya, karena ada rasa kuasa tadi, kemudian dia bisa menekan orang lain, memaksakan pendapatnya kepada orang lain dengan menggunakan kekuasaannya, kekuasaan modal, kekuasaan massa, orang gitu ya, dan seterusnya. Nah, itu yang dipantau oleh kita. Kita membantu orang-orang yang nggak punya kuasa, ya, yang nggak bisa memaksa orang lain, yang bahkan nggak punya pelantang, dia punya aspirasi tapi nggak kedengeran gitu ya, karena nggak punya media, nggak punya akses media. Jadi kalian harus menjadi pelantang orang-orang yang tidak bisa bersuara. Mereka punya suara, cuman nggak kedengeran. Bisa jadi para pengemis, ya, gelandangan, orang miskin, ya, dan seterusnya. Petani, ibu tani, buruh tani, gitu ya. Orang-orang di pegunungan, masyarakat adat, penganut penghayat kepercayaan, dan seterusnya, yang nggak punya kedengaran suaranya, yang selama ini nggak dianggap ada.
Jadi kita memantau kekuasaan agar orang-orang seperti itu yang nggak pernah dianggap ada itu tidak terlindas ya, kepentingannya. Padahal mereka juga warga negara punya hak yang sama, gitu ya. Menyampaikan kebenaran itu menyampaikan apa yang benar sebetulnya benar. Nah ini perkara ya, benar itu apa sih sebetulnya dalam kegiatan jurnalistik ya? Ya nanti kita akan bicarakan juga soal ini. Sebetulnya yang benar nanti dalam pengambilan kesimpulan setelah kita bekerja panjang, ya kita menentukan kan, apakah yang kita tulisnya benar apa tidak. Nah keputusan untuk menentukan apakah benar atau tidak ini penting juga dipahami ya, dimiliki ya kemampuannya untuk mengecek ya soal kebenaran jurnalistik itu apa sih. Kemudian memberi alternatif pilihan, misalnya ketika ada rencana pindah ibu kota, harusnya media itu aktif ya memberi pilihan, kenapa nggak di sini, kenapa nggak di situ, kenapa mesti di situ ya, dan seterusnya. Bagaimana caranya pindah, berapa anggaran yang mesti disiapkan, kenapa anggarannya segitu, kenapa ini duluan dan seterusnya. Jadi itu tugas jurnalistik ya, memberi pilihan agar ketika orang datang ke sebuah restoran, ini analogi ya, ada banyak pilihan di depan tuh, disajikan banyak tuh, ada tahunya yang direbus, ada yang digoreng dan seterusnya gitu ya. Jadi orang bisa milih gitu, ada daging yang dibakar, ada daging yang digoreng ya kan, ada daging yang dipepes gitu dan seterusnya. Nasi juga begitu ya, ada nasi merah, nasi putih ya kan dan seterusnya. Kalau ada banyak pilihan orang kan senang, ya nggak merasa terpaksa gitu, cuma satu menu aja gitu. Ya, kemudian juga memeriksa informasi, kita dapat kabar, misalnya ada video ya beredar, terlihat ada gambar orang itu lagi memukuli anjing gitu. Kalau orang yang tidak punya insting, tidak skeptis, tidak kritis, etis, profesional dan independen, dia akan langsung berdasarkan minatnya untuk membela hewan, dia akan viralkan video tadi karena dia menyiksa hewan gitu kan. Padahal ternyata tidak ya, anjing tadi sedang dipukuli agar dia membuka mulutnya karena dia sudah menggigit seekor anak kucing yang kecil. Ya, jadi sedang dipukuli anjing tadi agar membuka mulutnya ya karena dia sudah menggigit anak kucing. Gitu ya. Jadi kalau kita telusuri lebih lanjut ternyata itu kasusnya. Nah, bagi orang yang tadi yang bukan jurnalistik, yang tidak punya sikap integritas jurnalistik, ya akan terpancing untuk menyebarkan informasi yang salah. Nah, kita memeriksa informasi ya. Jadi informasi itu harus diperiksa dulu sebelum disebarkan. Itu adalah integritas seorang jurnalis. Kemudian kita menjadi forum diskusi ya. Wartawan itu atau jurnalistik itu harus membangun iklim diskusi. Jadi kita harus punya kemampuan untuk tidak membuat orang lain malu berpendapat, takut berpendapat gitu ya. Atau ketika berpendapat tidak dilecehkan gitu ya. Dia tetap dihormati ketika mengajukan pendapatnya, tidak ditertawakan, tidak dibully gitu. Nah, suasana seperti itu yang harus dibangun oleh jurnalistik. Ada banyak orang ya, bahkan kampus-kampus ya, memang begitu sikapnya ya. Katanya ada kebebasan akademik, tapi ternyata ketika orang berpendapat berbeda, dia diketawakan, diremehkan ya, dianggap receh, ya, direndahkan, ya dianggap tidak setara gitu, dan seterusnya dan seterusnya. Itu ada juga tuh, meskipun jabatannya tinggi ya, pendidikannya tinggi, belum tentu dia punya sikap seperti itu ya, yang terbuka, setara, egalitarian dan seterusnya, menghormati orang lain. Jadi itu yang disebut dengan integritas. Kemudian juga tugas jurnalistik adalah sense maker. Wartawan atau jurnalis itu bertugas untuk membuat orang lain paham kenapa sih udara hari ini, hari-hari terakhir mendung ya. Kenapa sih ada banjir? Kenapa sih ada larangan bepergian? Ya kan? Apa sih itu COVID? Kenapa ketika ada COVID harus pakai masker? Dan seterusnya. Kita harus menjadi alat agar orang menjadi paham. Sense itu memahami, paham, mengerti. Maker, pembuat. Jadi kita membuat orang lain tuh paham. Dunia itu seperti ini gitu ya. Kenapa sih harus ada pemeriksaan knalpot gitu ya? Apa sih itu emisi gas buang? Dan seterusnya. Apa itu tapera gitu ya. Jadi ketika orang berpendapat tentang tapera, orang jelas gitu ya ketika menerima atau menolak tapera. Orang juga jelas ya informasinya apa, latar belakangnya apa dan seterusnya, karena kita sudah menyampaikan ya, membuat orang lain paham tentang itu.
ya, itu yang disebut dengan sense maker. Berat ya tugas jurnalistik sebetulnya. Ya karena beratnya tugas inilah maka dibutuhkan integritas. Ya nggak sembarangan orang sebetulnya memang bisa melaksanakan tugas jurnalistik yang berat ini. Kebanyakan orang bilang jadi jurnalis abal-abal atau wartawan abal-abal karena dia tidak memiliki integritas. Itu akibatnya apa? Orang nggak percaya tadi kan. Ketika ada integritas orang percaya, tidak ada integritas orang tidak percaya. Jadi banyak sekarang orang menertawakan wartawan atau jurnalis karena banyak wartawan atau jurnalis yang tampilnya tidak berintegritas. Ya. Nah, yang jadi persoalan integritas itu muncul dari kegiatan mental ya, yaitu kegiatan si wartawan sendiri dalam berpikir ya, dalam memahami sesuatu, dalam memahami tugasnya. Karena itu saya akan sedikit nyentuh nih, karena kita akan bicara soal skeptisism dan kritisism ya. Skeptis dan kritis itu apa sih sebetulnya? Nah, itu kan proses berpikir, proses mental sebetulnya ya. Jadi sesuatu yang harus diyakini ya, yang harus diiyakan, yang harus internalisasi oleh si wartawan ya. Kalau kalian jadi wartawan ya harus seperti itu. Kalau kalian mau jadi jurnalis ya integritas tadi ya harus diiyakan ya, dianut, diimani gitu. Ya, jadi yang kita lihat sekarang mulai bahas sebelum kita bicara skeptis dan kritis itu adalah proses mentalnya, proses berpikirnya. Nah, seperti kata seorang filsuf Prancis Descartes, je pense donc je suis. Je pense donc je suis. Ya, kata Descartes. Semua manusia pasti berpikir. Nah, yang jadi persoalan tidak semua manusia kemampuan berpikirnya sama. Ya, apa itu kemampuan berpikir manusia? Beda-beda memang. Katanya manusia itu kalau dalam perkembangan awal, masa anak-anak sampai masa remaja, taraf berpikir kita bentuknya konkret. Seiring waktu, setelah ada dewasa muda gitu ya, setelah jadi mahasiswa, kita sudah mulai bisa berpikir yang disebut sebagai bentuk kemampuan berpikir skematik. Ya, jadi tidak lagi berbentuk nyata wujudnya gitu ya. Kalau konkret tuh dia hanya bisa melihat, menganalisis ya, menilai ya, bereaksi terhadap apa yang nampak wujudnya gitu di depan matanya ya, bisa dirasakan, bisa dipegang dan seterusnya. Kalau skematik sudah tidak lagi perlu ada alat-alat tadi, benda-benda di depannya, tapi dia bisa membayangkan di kepalanya gitu ya, bentuk-bentuk tadi, lalu dia tanggapi, dia reaksikan terhadap apa yang dia pikirkan dalam kepalanya. Dan selanjutnya ada tingkat yang paling tinggi, ya mudah-mudahan sudah mahasiswa lulus mahasiswa gitu, sudah sarjana, dia akan begitu ya, sudah bisa berpikir abstrak. Hal-hal yang sifatnya simbolik ya, yang realitasnya bukan lagi realitas objektif ya, tapi sudah menjadi realitas simbolik ya. Contohnya gimana untuk berpikir konkret? Ya, ketika kita melihat benda itu, ya, benda ini, kita langsung bilang itu mobil. Terus yang kita ingat, oh mereknya, oh Toyota, oh warnanya, oh rodanya tuh ada berapa, 4, oh ada kacanya. Itu berpikir konkret. Ya, kita menilai, mengevaluasi, bereaksi, menanggapi, ya, menganalisis dan seterusnya berdasarkan apa yang kita bisa lihat. Ya, kemudian kita pegang, nah, kita rasakan gitu ya, kita cium baunya gitu. Ya. Tapi kalau sudah dalam tingkat yang lebih tinggi, yaitu kemampuan berpikir yang skematik, maka kita sudah tidak perlu lagi lihat mobilnya, ya, wujud mobilnya, tapi kita lihat simbol mobilnya. Dan kemudian ada warna, ya, yang kemudian menjadi simbol pula. Apa warna merah, terus ada garis menyilang seperti itu, ada gambar mobil. Ini artinya apa? Kalau nggak sanggup melihat simbol seperti ini, ya berarti masih berpikir konkret. Ya, tidak sanggup berpikir skematik. Ya, jadi ketika kita sudah melihat banyak simbol-simbol seperti ini, bahkan simbol-simbol seperti tato di Yakuza Jepang itu badannya penuh dengan tato. Itu ternyata simbol-simbol. Teman-teman di Nias, Mentawai, badannya juga ditato, ya, itu ternyata simbol-simbol. Sama seperti pangkat-pangkat di seragam tentara, di polisi gitu ya, yang penuh dengan simbol-simbol. Itu ternyata menunjukkan statusnya, ya, jabatannya, kedudukan sosial dan seterusnya. Itu seperti tato.
di Nias dan Mentawai. Yaitu berpikir skematik namanya. Kemudian berpikir yang abstrak, ya, ketika teman-teman sudah mulai menjelang skripsi, menjelang jadi sarjana, maka tidak lagi berpikir konkret dan skematik, tapi sudah berpikir abstrak. Misalnya seperti ini. Jadi mobil itu adalah kendaraan bermotor. Jadi kita tidak lagi menyebutnya mobil, atau bahkan menyebut merek Avanza, tapi kendaraan bermotor. Atau bahkan menyebutnya sebagai alat bergerak. Tidak lagi menyebutnya kendaraan bermotor, tapi alat bergerak. Atau bahkan lebih tinggi lagi, instrumen mobilitas. Jadi makin tidak jelas bentuknya ketika kita bicara instrumen mobilitas. Apa itu? Ya, kalau kita bilang ke anak SD, coba bisa nggak diatur parkir instrumen mobilitasnya? Nggak mungkin ya. Ya. Atau ada seorang pengurus RT gitu ya, pakai mic toa di masjid untuk mengumumkan kepada para pemilik instrumen mobilitas berwarna biru. Pasti enggak ya. Karena kalau itu berarti kita butuh pikiran yang abstrak gitu, dan komunikasinya menjadi makin sulit. Tapi kalau kita bilang kepada pemilik Avanza warna biru, nah gitu, orang langsung jelas, oke, mobil Avanza. Nggak tahu kalau ada motor mereknya Avanza ya. Gitu ya. Ya, untuk lebih lanjutnya bisa baca di buku Psikologi Jalaluddin Rahmat atau Psikologi Umum dari Alex Sobur ya. Nah, sekarang kita masuk ke bicara berpikir kritis. Tadi ada skeptis dan kritis ya. Sekali lagi itu adalah proses mental, apa yang terjadi dalam diri kita. Proses mental itu berarti bicara psikologi kan, ilmu jiwa, ilmu mental, ilmu yang mempelajari apa yang terjadi dalam diri manusia. Nah, ini juga ada dalam buku Psikologi Komunikasi ya, dan Psikologi Umum dari Alex Sobur. Ada jenis-jenis berpikir tuh. Ya, yang pertama deduktif, induktif. Jadi berpikir dari umum ke khusus, dari khusus ke umum. Deduktif itu dari umum ke khusus. Misalnya apa? Manusia itu makhluk hidup itu terdiri dari berbagai macam jenis. Salah satu diantaranya adalah manusia, keluarga manusia. Nah, manusia itu terdiri dari berbagai banyak anggotanya. Diantaranya bangsa-bangsa. Dalam bangsa-bangsa itu terdiri dari suku-suku. Ada suku Sunda, suku Jawa, suku Padang, dan seterusnya. Nah, dalam suku Sunda itu ada orang-orang yang namanya Nursawal. Nah, berarti Nursawal adalah makhluk hidup gitu ya. Tadi kan dari umum dulu, makhluk hidup itu terdiri dari ada hewan, ya kan, ada macam-macam gitu. Ya nggak? Kemudian kreatif itu adalah berpikir mencipta sesuatu yang belum ada lalu dia bikin. Itu kreatif. Ya, jadi kita tidak melihat sesuatu, menilai sesuatu, tapi mencipta, membayangkan sesuatu yang nggak ada tiba-tiba jadi ada. Menggambar sebuah lukisan, ya, memahat sesuatu, itu membuat yang tadinya nggak ada jadi ada. Membuat mobil jadi penyot. Yang tadinya nggak ada penyot jadi ada penyot, itu bukan kreatif ya. Atau yang tadinya rumah dicatnya biru kemudian tiba-tiba dicat pilox gitu ya, merek, dicat semprot gitu ya, di graffiti, di mural gitu. Yang tadinya nggak ada mural sekarang jadi ada mural. Kreatif bukan? Ya nggak tahu lah ya. Ya. Nah, sekarang kemudian berpikir evaluatif dan kritis. Nah, evaluatif kritis itu apa? Tadi yang tadinya tinding putih tiba-tiba ada muralnya. Itu bagus, tidak bagus, baik atau benar, pantas, tidak pantas. Itu evaluatif. Ya. Apakah dinding ini memang disediakan untuk itu? Apakah dinding ini pantas untuk mural? Apakah dan seterusnya itu di evaluatif. Jadi semua norma, semua nilai digunakan untuk melihat apa yang dilakukan orang-orang, apa yang dipikirkan orang-orang, apa yang diputuskan oleh manusia. Itu evaluatif. Kritis adalah ketika kita mulai menilainya. Ya. Jadi ketika kita evaluatif itu adalah ketika proses menilainya. Kritis adalah ketika kita memberi nilainya. Itu kritis. Jelek, ini nggak pantas. Nggak harusnya begini. Itu kritis. Ya, jadi silakan untuk memperdalam lebih lanjut silakan dibaca bukunya. Nah, lalu bagaimana dengan sikap kritis seorang jurnalis? Seorang jurnalis memiliki sikap kritis ketika dia memikirkan sesuatu atau masalah dengan mengajukan pertanyaan meragukan kebenaran atau kenyataannya. Jadi dia selalu meragukan, benar nggak sih?
Ketika seorang presiden menyampaikan bahwa seluruh PNS akan pindah bulan Agustus 2024 ke ibu kota yang baru, kita akan meragukannya. Benarkah begitu? Maka kita akan ajukan pertanyaan-pertanyaan seperti misalnya berapa jumlah PNS-nya, berapa rumah yang sudah disediakan di situ, apa fasilitasnya dan seterusnya, bagaimana angkutannya dan seterusnya. Kita lihat apakah betul omongan presiden tadi bisa dibenarkan, ya gitu, bisa terjadi. Kemudian gubernur mengatakan bahwa kemiskinan itu akan 0% dalam 10 tahun. Benar nggak? Ya, kita selalu meragukan. Itu namanya skeptis, ya. Ya, kritis dengan skeptis mirip, ya. Sikap selalu meragukan kebenaran atau kenyataan itu skeptis, ya. Tidak selalu cepat mempercayai, mengiyakan, itu skeptis. Kenapa skeptis sama dan agak bersikap kritis agak sama? Ya karena kritis itu selalu menilai, ya, tujuannya adalah menilai, nanti hasilnya adalah nilai, gitu ya. Karena itu dia akan coba mengumpulkan semua fakta dan data untuk membenarkan keraguannya, ya. Kemudian dianalisis, dia rekonstruksi kenyataan dan kebenaran tersebut, ya, supaya dapat nilainya apa, gitu. Itu namanya sikap kritis, ya. Skeptis itu selalu meragukan, ya, meragukan pernyataan-pernyataan orang lain sebagai benar, ya, tidak mudah percaya, gitu. Itu skeptis. Suuzon, kalau suuzon itu selalu tidak percaya, selalu berpikir buruk, ya, terhadap orang lain, ya, itu suuzon, berprasangka. Kalau skeptik bukan suuzon, ya, jadi dia meragukan, tidak mudah percaya. Nah, untuk bisa bersikap kritis diperlukan keberanian untuk selalu ragu dan mempertanyakan. Kemudian sanggup menjauhkan diri dari kepentingan diri sendiri. Nah, itu sebabnya kenapa wartawan barangkali sering disebut dalam kajian filsafat sebagai kelompok-kelompok altruistik. Karena dia seperti seorang hero, ya, melakukan sesuatu agar lebih baik, tapi dirinya sendiri hidupannya nggak lebih baik. Lihat aja kehidupan wartawannya, banyak merana sebetulnya, gajinya rendah, fasilitas nggak ada, gitu, perlindungan negara nggak ada, sering banyak kasus pembunuhan terhadap wartawan, nggak ada yang melindungi, nggak ada yang peduli. Kalau ada seorang wartawan mati, nggak peduli, beda dengan artis yang meninggal, gitu ya, banyak yang nganterin, gitu, wartawan wafat, ditembak orang, bahkan nggak ada ribuan orang mengantar jenazahnya, nggak ada, gitu ya. Besok sudah ada wartawan baru menggantikannya, gitu. Jadi ya itu disebut dengan altruistik, ya. Jadi orang membela kepentingan orang lain tapi melupakan kepentingannya sendiri. Ya nggak tahu, itu resiko juga, ya. Ya memang harus diputuskan kalau kalian menjadi jurnalis, ya, apakah mau seperti itu. Kalau ingin jadi kaya, ya, ingin mendahulukan kepentingan diri sendiri, jadi pengusaha memang pilihan yang tepat, ya. Karena pengusaha itu sebetulnya harus punya ciri pribadi mementingkan dirinya sendiri. Iya, salah satu ciri pengusaha yang bagus, ya. Kalau enggak, jadi pengusaha yang gagal tuh. Kemudian harus ada rasa takut terhadap pandangan orang lain. Jadi dia menjaga, makanya integritas itu, ya, dia takut sekali kalau dia berbuat sesuatu yang ternyata mendapat tanggapan yang negatif dari orang lain. Nah, itu salah satu syarat, ya, sikap kritis, integritas dari seorang jurnalis, ya. Yaitu memiliki pegangan ideal atau sikap yang jelas, ya. Misalnya sikap apa, ya? Sikap terhadap tambang, sikap terhadap penggunaan HP, sikapnya terhadap internet, ya, sikapnya terhadap kekuasaan, sikapnya terhadap partai, sistem pemilu dan seterusnya. Dia harus punya sikap-sikap ideal terhadap hal-hal tersebut dan harus jelas, ya, karena dari situ dia bisa kritis. Ya, selalu ragu terhadap informasi, sumbernya, asumsinya, implikasinya, dan selalu mencoba melihat dari perspektif yang lain, gitu. Kalau kata presiden begini, benar nggak sih? Coba kita tanya sama orang miskin, betul nggak? Indonesia itu sudah kehilangan orang miskin, ya, sudah hilang kemiskinannya. Kita cari, benar nggak? Nggak ada lagi orang miskin. Kemudian peduli pada keakuratan. Jadi ketika Jokowi itu sebetulnya salah karena namanya adalah Joko Widodo. Ya, misalnya, atau Yudhoyono ditulisnya Judono,
Salah, itu judono. Ya kan? Nah, jadi bahkan ketikan ya, tata bahasa itu harus tepat. Tanggal 9 ya harus disebut tanggal 9. Kalau tanggal 9 hari Selasa, kita tidak sebut tanggal 9 hari Rabu. Ya, kemudian kedalaman, bahwa seorang gubernur itu ternyata dia sudah menjabat sejak sekian lama, sebelumnya menjabat dari wali kota dia pernah jadi praktisi bangunan, dan seterusnya. Itu kedalaman. Keluasan, misalnya gubernur ini pernah kemana aja, prestasinya apa aja, dan seterusnya. Ya gitu. Berat ya? Aduh, memahami tugas itu aja udah berat ya. Sekarang integritasnya juga, untuk membentuk integritasnya juga berat ternyata ya. Ternyata berat jadi jurnalisnya. Tapi kenapa gajinya rendah ya? Saya juga bingung. Gitulah ya. Tapi mudah-mudahan itu bisa menginspirasi ya. Jadi sebetulnya nggak harus jadi jurnalis untuk melakukan tugas jurnalistik ya. Kalian bisa aja sebagai pengguna medsos misalnya kan, bisa aja Anda menjadi jurnalis dengan tadi mengingat orang-orang agar melakukan tugas-tugasnya dengan baik ya. Agar tidak dengan mudah misalnya menyebarkan informasi sembarangan, informasi yang salah. Tidak mudah percaya ya pada pernyataan dosen seperti saya misalnya, karena bisa aja saya juga salah ya. Bisa jadi Anda tahu lebih banyak daripada saya gitu. Jadi kalian dengan tidak ragu mengingatkan, itu salah gitu ya. Karena Anda percaya bahwa kebebasan berpendapat itu harus ada gitu. Orang nggak boleh memaksakan pendapat orang lain kepada yang lain hanya karena misalnya dia lebih tua atau kedudukannya lebih penting. Ya nggak ada istilah itu dalam pendapat gitu ya. Karena setiap orang bisa aja benar, bisa aja salah gitu ya. Harus kita lihat argumennya, bukan dilihat dari atributnya gitu ya. Misalnya apa karena dia dosen, apa karena dia pimpinan ya, pimpinan sekolah misalnya, jadi selalu harus benar gitu. Tidak juga ya, nggak gitu ya. Oke, semoga sekali lagi ini bisa menginspirasi. Semoga selamat, rahmat, dan berkat Tuhan ada pada kita semua. Salam.